Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba menggali informasi tentang berita terbaru di mana adik kami sudah saat ini menjadi pemenang maupun yang menjadi pemenang utama maupun cadangan. Nah, jadi saya ucapkan selamat buat adik-adik kami semua, baik cadangan maupun utama, dan yang belum jangan patah semangat, kita harus semangat terus, masih ada jalan yang terbaik. Nah, jadi saya akan coba mengupas informasi berikutnya bagi adik kami supaya lebih jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi jangan lupa dicek namanya kembali, boleh dicek di sini atau di websitenya langsung ya. Jadi kalau mau dicek di sini juga boleh, silakan. Yang mau dicek langsung di websitenya silakan. Nah, jadi kita akan bahas mengenai surat keterangan dari Poltekkes. Kita akan bahas, mudah-mudahan bisa dipahami nanti ketika saya jelaskan. Jika ada yang bertanya nanti boleh dikomentari. Oke, kita langsung saja check it out. Oke, adik-adik kami semua di Simama Poltekkes, kita coba langsung membahas ke topik kita kali ini. Nah, jadi di sini saya akan coba jelaskan mengenai informasi yang ada di Simama Poltekkes, di mana tanggal 30 ini kan adalah kelulusan adik-adik kami semua di tahap yang kedua. Nah, jadi disinilah adik-adik harus lebih paham bagi yang sudah dinyatakan lulus untuk tahap kedua ya. Nah, jadi di tahap kedua ini adik-adik coba perhatikan, kita coba baca sebentar baru nanti saya jelaskan. Nah, ini adalah pengumuman tahap kedua akhir Panitia Nasional Seleksi Mahasiswa Baru Bersama berbasis portofolio. Nah, jadi diumumkan kepada peserta seleksi mahasiswa baru bersama Simama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun akademik 2020-2021 bahwa nomor peserta saudara di sini yang dikatakan lulus nominasi tahap 2 akhir. Nah, jadi ini dia ya. Nah, jadi di sini pimpinan beserta seluruh sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara. Nah, jadi saya juga mengucapkan selamat kepada adik kami yang sudah dinyatakan lulus hari ini, baik yang utama maupun yang cadangan tahap kedua. Nah, jadi di sini kita lihat kepada calon mahasiswa, seleksi penerimaan mahasiswa baru Sipenmaru bersama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun akademik 2020-2021 yang dinyatakan lulus tahap 2 akhir diberitahukan hal-hal sebagai berikut. Nah, oke, yang pertama adik-adik supaya lebih paham ya kan. Nah, di sini adik-adik harus memahami. Yang pertama adalah harap berhati-hati terhadap berita dan atau pengumuman baik bersifat daring online maupun luring offline yang mengatasnamakan panitia seleksi mahasiswa baru bersama yang kemungkinan beredar, termasuk di lingkungan kampus Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sendiri. Berita dan informasi resmi tentang Simama hanya disampaikan melalui laman http simama.poltekkes.kemenkes.go.id dan laman Sipenmaru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan masing-masing. Kami tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan di luar laman tersebut. Nah, jadi inilah yang pertama harus ada dipahami. Jangan sampai percaya dengan berita-berita yang lain di luar daripada informasi yang ada di website Simama Poltekkes dan Poltekkes di mana kamu tuju gitu ya. Jadi ada 38 Poltekkes, nanti di situ bisa dicek. Nah, di luar dari situ maka itu adalah tidak benar gitu ya. Mana tahu dia dijanjikan suatu kemenangan. Nah, boleh menang atau misalnya boleh yang cadangan jadi menang, boleh menghubungi nomor ini gitu ya. Itu tidak dipercayai. Nah, jadi hanya satu atau satulah ya websitenya dan website daripada Poltekkes masing-masing. Nah, berikutnya calon mahasiswa yang lulus tahap kedua akhir utama
Selanjutnya diwajibkan melakukan registrasi administrasi dan akademik ke Poltekkes tempat calon mahasiswa diterima pada tanggal 1 sampai 8 Juli 2020. Adapun jadwal pelaksanaan dan tata cara registrasi administrasi serta akademik ditetapkan oleh Poltekkes masing-masing. Nah, jadi di sini untuk yang kedua ini pemahamannya dari kami, ini khusus yang lulus tahap 2 akhir utama. Jadi memang ada juga sebagian siswa atau peserta yang lulus tahap 1-nya cadangan menang menjadi tahap 2 akhir jadi utama. Ya, ada yang seperti itu, ada juga yang tahap 1 dia utama berubah menjadi cadangan di tahap kedua. Ada juga yang cadangan tahap pertama, kemudian di tahap keduanya juga jadi cadangan. Jadi tetap dia cadangan-cadangan, ada cadangan jadi utama, utama jadi cadangan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang lumrah di penilaian seperti ini. Mungkin ada faktor-faktor yang dinilai dan sudah kita ketahui itu ya. Nah, jadi untuk adik-adik yang lulus tahap kedua akhir utama, nah ini tolong diperhatikan bahwasannya di sini adik-adik harus melakukan registrasi administrasi ya, registrasi administrasi yaitu mulai dari berkas-berkas yang perlu adik-adik siapkan dan mengenai hal-hal keuangan, kemudian tentang data-data pribadi adik-adik sebagai mahasiswa. Kemudian yang ini tadi sudah jelas, ini tentang administrasi persyaratan-persyaratan masuk segala macam harus dilengkapi gitu ya, mulai dari uang dan uang pendaftaran, uang masuk ya, uang kuliah gitu ya. Nah, mahasiswa diterima. Nah di sini pada tanggal 1 sampai 8 Juli. Jadi besok adik-adik sudah mungkin mendapatkan informasi di mana adik-adik bisa langsung menghubungi pihak Poltekkesnya. Jadi kalau misalnya yang tahap 2 ini akhir, dia menang misalnya di Poltekkes Bandung ya kan, Poltekkes Bandung, maka untuk tanggal 1 sampai tanggal 8 adik-adik bisa stay terus di websitenya, di website Politeknik Kesehatan Bandung gitu. Jadi stay di situ aja. Jadi mulai tanggal 1 besok adik-adik langsung tengok aja di situ di websitenya. Jadi terus dikunjungi di sana aja gitu ya. Jadi langsung dikunjungi di sana mulai tanggal 1 sampai 8, nanti informasinya akan muncul di sana ya. Jadi harap itu dipahami. Jadi ketika adik-adik menang di Poltekkes, adik-adik langsung dicek ke Poltekkes itu saja mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 ya. Jadi jangan lupa di sana akan diinformasikan apa-apa saja yang perlu adik-adik siapkan untuk registrasi administrasi maupun registrasi akademik gitu ya. Jadi siapkan besok mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 ya, siap di besok. Nah, berikutnya adik-adik boleh lihat di sini yang ketiga adalah pengumuman pemanggilan peserta berikutnya yang dinyatakan lulus nominasi tahap 2 akhir dari calon cadangan. Nah, ini yang ketiga, di sini ada ya warnanya warna merah loh ya. Nah, di sini perhatikan nih. Ya. Pengumuman pemanggilan peserta berikutnya. Jadi ini harus dipahami, pemanggilan peserta berikutnya yang dinyatakan lulus nominasi tahap 2, lulus nominasi tahap 2 dari calon cadangan. Nah, ini dari calon cadangan ya. Untuk mengisi calon utama yang tidak mendaftar ulang. Jadi adik-adik yang sekarang yang dikatakan lulus di tahap kedua sebagai cadangan, nah ini nanti akan dipanggil oleh pihak Poltekkes di mana adik-adik tertulis menang. Apabila pihak daripada atau peserta tidak melakukan daftar ulang padahal dia sudah menang di tahap kedua akhir. Jadi yang lulus utama ketika dia tidak mendaftar ulang atau misalnya dia sakit sehingga tidak daftar ulang atau mungkin memilih jalur yang lain atau yang lain-lain lah, hal-hal yang lain pasti itu ada ya. Nah, jadi adik-adik akan dilakukan oleh Poltekkes setempat. Jadi di mana adik menang pada tanggal 9 Juli gitu ya. Nah, jadi adik-adik akan dipanggil nanti tanggal 9. Jadi pertama dulu
untuk tanggal 1 sampai tanggal 8 yang harus menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik itu yang lulus di tahap kedua akhir utama. Nah, mereka akan selesaikan mulai tanggal 1 sampai tanggal 8. Nah, jika ada yang tidak mendaftarkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 tidak registrasi, maka yang lulus cadangan di tahap kedua ini akan dipanggil tanggal 9 Juli melalui laman website. Nah, gitu. Jadi adik-adik akan dipanggil nanti tanggal 9 gitu ya. Kalau misalnya tanggal 1 sampai tanggal 8 ada peserta utama yang lulus tahap 2 akhir tidak mendaftarkan ulang atau hal apapun itu tidak mendaftar, maka ini akan diputuskan, maka kamu akan dipanggil sesuai ranking. Jadi akan diurutkan nanti siapa-siapa saja yang lulus cadangan gitu ya. Jadi akan dipanggil tanggal 9 Juli 2020 dan ini pasti ada peluangnya gitu ya. Nah, itu akan diumumkan melalui laman website atau menghubungi Poltekkes yang bersangkutan. Nah, gitu. Jadi di sini adik-adik harus bisa memahaminya ya. Nah, di sini perhatikan, akan dilakukan oleh Poltekkes setempat pada tanggal 9 Juli melalui laman website. Menghubungi Poltekkes yang bersangkutan. Jadwal pengumuman pemanggilan cadangan tahap berikutnya ditentukan oleh masing-masing Poltekkes. Jadi ini ditentukan oleh Poltekkes itu sendiri, ya. Nah, jadi dipahami di sini supaya jangan salah, pengumuman pemanggilan peserta berikutnya yang nyatakan lulus oleh nominasi untuk mengisi calon utama yang tidak mendaftar ulang akan dilakukan oleh Poltekkes setempat. Nah, jadi itu akan dilakukan oleh Poltekkes yang kamu tujulah. Nanti akan mereka panggil kamu melalui website. Dimohon kepada seluruh calon mahasiswa yang lolos tahap 2 akhir baik utama maupun cadangan untuk selalu aktif mengunjungi laman website masing-masing Poltekkes untuk menghubungi Poltekkes setempat atau menghubungi Poltekkes setempat gitu. Nah, jadi di sini untuk cadangan tidak perlu melakukan registrasi gitu ya, tidak perlu melakukan registrasi. Yang melakukan registrasi hanyalah lulus utama. Jadi untuk cadangan hanya menunggu setelah tanggal 1 sampai tanggal 8. Jadi kalau misalnya sudah selesai tanggal 1 tanggal 8, maka adik-adik dikatakan tadi wajib untuk mengunjungi laman ini terus-menerus. Dimulai tanggal 1 sampai 8 dikunjungi, apalagi setelah nanti tanggal 8, tanggal 9 wajib stay lah di Poltekkes. Mana tahu ada nama kamu yang disebutkan mengganti utama ini. Jadi silakan stay di sana gitu ya. Usahakan adik-adik persiapan karena ini adalah hal yang penting juga. Nah, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan informasi. Jadi saya katakan tadi, untuk yang cadangan tidak perlu melakukan registrasi. Adik-adik hanya menunggu di tanggal 9 nanti apakah nama kamu akan ikut dipanggil menjadi pengganti dari utama. Nah, jadi apakah ada peluang? Pastinya ada. Jadi jangan sampai hilang peluangnya untuk yang terakhir kalinya. Silakan stay terus di websitenya di mana adik-adik sudah dipilih jadi cadangan. Oke? Nah, jadi mudah-mudahan penjelasan ini sudah bermanfaat bagi adik-adik, sudah jelas. Nah, kalau kurang jelas boleh tanyakan kembali nanti di kolom komentar. Nah, jadi selamat kepada yang sudah lulus sebagai utama maupun yang cadangan yang belum punya kesempatan untuk lulus maupun di utama maupun cadangan. Tetap semangat, jangan kecil hati, pasti ada jalan yang terbaik. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses buat kalian semua. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Terima kasih.